We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mata kuliah Pendidikan Gizi, kelas 5A, Prodi Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Sebelumnya, saya Afrina Kurnianti, NIM 19070260004. Kenalkan, nama saya Arina Manasikana, NIM 19070266005. Konsep Bloom ini bertumpu pada teori H.L. Bloom pada tahun 1974 yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Faktor-faktor tersebut menurut H.L. Bloom ini ada 4. Keempat faktor tersebut itu terdiri dari genetik atau keturunan, fasilitas kesehatan, lingkungan, dan perilaku. Nah, dari keempat faktor-faktor tersebut, itulah yang menjadi faktor determinan timbulnya masalah kesehatan. Nah, yang pertama ada faktor keturunan atau faktor genetik. Faktor genetik ini memiliki pengaruh yang paling kecil dari keempat faktor tersebut. Faktor genetik ini faktor yang diturunkan dari orang tua ke anaknya, lalu ke keturunannya. Contohnya itu seperti epilepsi atau ayan, buta warna, dan hemofilia. Yang kedua ini adalah fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan ini memiliki pengaruh terhadap timbulnya masalah kesehatan. Contoh dari fasilitas kesehatan itu ada rumah sakit, puskesmas, dan rumah bersalin. Bisa juga yang lainnya. Kondisi tersebut meliputi yang pertama, ada lokasi. Artinya, lokasi fasilitas kesehatan tersebut harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Yang sering kita temui umumnya di masyarakat itu, fasilitas kesehatan di perkotaan itu lebih lengkap daripada fasilitas yang di pedesaan. Selain dari lokasi itu tadi, ada tenaga kesehatan. Artinya, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan itu mencukupi atau tidak. Ketenagaan ini menyangkut kualitas dan kuantitas dari tenaga kerja itu. Nah, selain lokasi dan tenaga kesehatan itu tadi, ada pemanfaatan. Artinya, hal ini dikembalikan lagi ke masyarakatnya, mau atau tidak menggunakan fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Nah, setelah fasilitas kesehatan itu tadi, ada faktor yang ketiga menurut teori H.L. Bloom atau teori Bloom ini, yaitu perilaku. Nah, menurut para ahli, perilaku dalam pengaruh kesehatan ini tidak dapat berdiri sendiri, namun saling berkaitan satu sama lain dengan faktor lainnya. Nah, perilaku yang dimaksud di sini ada 2 macam, yaitu perilaku positif dan perilaku negatif. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang itu berperilaku positif atau negatif, antara lain tingkat pendidikan, kepercayaan, pandangan hidup, nilai-nilai yang ada, norma-norma, serta adat istiadat yang ada di masyarakat, dan yang terakhir adalah sosial ekonomi. Nah, di sini ada beberapa contoh perilaku positif dan perilaku negatif. Lalu perilaku positif itu diantaranya ada makan 3 kali sehari, makan berdasarkan prinsip menu seimbang, ibu hamil makan lebih banyak dari biasanya, pemberian air susu ibu kepada anak sampai usia 2 tahun. Lalu perilaku negatif contohnya seperti berpantangan terhadap makanan tertentu yang tidak sesuai dengan konsep ilmu gizi. Lalu pengolahan makanan yang keliru seperti memotong sayur dahulu, baru mencucinya,
bukan sebaliknya. Yang ketiga ada pengaruh jumlah makanan pada saat hamil. Dan yang terakhir ada tidak mau memberikan ASI dan diganti dengan susu formula. Nah, faktor terakhir menurut teori Bloom itu yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang itu ada lingkungan. Pada umumnya, lingkungan hidup ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada lingkungan biologi, lingkungan fisik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan mental sosial. Nah, dari keempat lingkungan ini, lingkungan hidup ini, ada yang merugikan dan juga ada yang menguntungkan. Sehingga faktor lingkungan ini menjadi faktor yang paling berpengaruh. Nah, yang pertama itu ada lingkungan biologi. Nah, lingkungan biologi ini adalah segala sesuatu makhluk hidup yang hidup di sekitar manusia seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, lalu ada mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, protozoa, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini seperti kondisi tanah, perumahan layak huni atau tidak, toilet keluarga, udara, sampah, dan air. Nah, yang ketiga itu ada lingkungan ekonomi. Nah, di lingkungan masyarakat ini ada istilah strata sosial, yaitu masyarakat yang tergolong menjadi 2, yaitu masyarakat yang tergolong kaya dan masyarakat yang tergolong miskin. Masyarakat yang tergolong miskin ini memiliki pendapatan yang kurang sehingga tidak bisa atau belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dan cenderung memiliki sanitasi yang kurang baik. Oleh sebab itu, penyakit yang sering timbul yang diderita oleh masyarakat yang tergolong miskin ini seperti kurang gizi, TBC, penyakit infeksi karena kurang terjaganya sanitasi itu. Pada masyarakat yang tergolong kaya itu memiliki pendapatan yang cukup bahkan melampaui sehingga memiliki perekonomian yang cukup baik dan dapat memenuhi kebutuhan gizinya. Sehingga pola penyakit pada orang yang tergolong kaya itu seperti penyakit degeneratif, penyakit ginjal, jantung, dan diabetes mellitus. Lalu yang keempat atau yang terakhir yang masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang menurut teori Bloom ini yaitu faktor mental sosial budaya. Sehat tidak hanya memperhitungkan faktor fisiknya saja, namun faktor rohani dan faktor mental dalam diri kita itu juga tidak kalah penting untuk kita jaga. Masalah sosial budaya seperti gotong royong untuk membersihkan selokan, lingkungan sangat menguntungkan demi terciptanya lingkungan yang sehat dan juga bersih. Penyebab masalah kesehatan jika ditinjau dari masalah perilaku dan sosial budaya, kaitannya dengan masalah kesehatan ada pada bagian berikut ini. Masalah kesehatan dipengaruhi oleh 2 faktor, yakni masalah perilaku dan bukan masalah perilaku. Pada masalah perilaku, ada peranan pendidikan kesehatan. Artinya, masalah yang disebabkan oleh masalah perilaku dapat diatasi dengan adanya peranan pendidikan kesehatan. Sedangkan masalah yang disebabkan oleh bukan masalah perilaku tidak adanya peranan pendidikan kesehatan. Menurut Karo-Karo 1984, masalah kesehatan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait satu dengan yang lainnya, seperti masalah sosial, perekonomian, dan masalah pendidikan. Salah satu penyebab masalah sosial adalah masalah kesehatan yang dapat dilihat dari 2 sudut pandang, yakni penyebab masalah perilaku, sosial budaya, dan bukan masalah perilaku. Kaitannya masalah sosial, masalah kesehatan, dan perilaku, serta berbagai macam indikatornya, dapat dilihat pada bagian berikut ini. Masalah sosial dipengaruhi oleh faktor bukan masalah kesehatan dan masalah kesehatan.
Masalah kesehatan juga dipengaruhi oleh faktor bukan masalah perilaku dan masalah perilaku. Bukan masalah perilaku sendiri juga memiliki faktor biologis dan epidemiologis. Masing-masing dari poin tersebut juga memiliki berbagai macam indikatornya. Seperti masalah sosial dapat dilihat dari indikatornya yaitu keadaan pendidikan, pengangguran, kesempatan kerja, kriminalitas, kenakalan remaja, dan perceraian. Untuk masalah kesehatan dapat dilihat dari indikatornya yaitu kematian, penyakit, usia harapan hidup, dan status gizi. Sedangkan untuk masalah perilaku dapat dilihat dari indikator yang sulit diukur seperti tindakan pencegahan, penggunaan fasilitas kesehatan, dan pola makan. Konsep Call dan Levinson 1974 dalam Widya-Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1979 telah diungkapkan bagian dari Call dan Levinson 1974 oleh Tarwojo dan kawan-kawan sebagai bahan untuk mengadakan analisis secara seksama masalah gizi di Indonesia. Konsep tersebut dapat dilihat dalam bagian berikut ini. Dapat dikatakan bahwa status gizi seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor konsumsi makan dan tingkat kesehatan. Kedua faktor ini juga dapat dikatakan sebagai penyebab langsung, sedangkan untuk penyebab tidak langsung itu terbagi menjadi pengelompokan dalam konsumsi makan itu ada zat gizi dalam bahan makanan, ada atau tidaknya program pemberian makanan di luar keluarga, daya beli keluarga atau pendapatan atau harga, dan kebiasaan makan orang tua dan ibu. Sedangkan yang masuk ke dalam kesehatan itu ada daya beli keluarga atau pendapatan atau harga, kebiasaan makan orang tua atau ibu, pemeliharaan kesehatan, dan lingkungan fisik. Yang selanjutnya adalah konsep Laura Jane Harper. Menurut Laura Jane Harper, ada beberapa faktor yang mempengaruhi status gizi pada seseorang yang ditinjau dari sosial budaya dan ekonomi masyarakatnya. Di antaranya ada tingkat pendapatan, pendidikan, ketersediaan pangan, dan penggunaan pangan. Yang pertama ada tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin baik status gizinya. Begitu pula sebaliknya. Contoh singkatnya yaitu, seseorang yang memiliki pendapatan berlebih, maka mampu membeli dan mencukupi kebutuhan gizinya. Selain itu, mereka juga akan mempertimbangkan kebersihan dan sanitasi makanan yang akan dikonsumsi, sehingga aman bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, ada tingkat pendidikan. Sama halnya dengan faktor sebelumnya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin baik status gizinya. Karena seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka akan memiliki pengetahuan yang luas mengenai pentingnya kebersihan makanan dan kebutuhan gizi yang akan dikonsumsi. Yang ketiga ada ketersediaan pangan. Ini meliputi cara penyimpanan, faktor lingkungan, rangsangan reproduksi, peranan sosial, pemilihan tanaman yang ditanam, pola penanaman, pola penguasaan lahan, mutu dan luas lahan, serta cara pertanian yang diperhatikan. Lalu yang terakhir adalah penggunaan pangan. Ini meliputi sosial budaya, kepercayaan keagamaan, kepercayaan kebudayaan, keadaan kesehatan, pola makan, kehilangan tersebab oleh proses memasak, distribusi makanan dalam keluarga, besarnya keluarga serta pangan yang tercecer.
Selain konsep Carl Levinson dan Laura Jane Harper, yang terakhir ada konsep McLaren. Faktor penyebab kurang gizi menurut McLaren yaitu gangguan asupan makanan dapat terjadi karena adanya faktor-faktor seperti adat istiadat, kemiskinan, kecerobohan, dan anoreksia. Contohnya, seperti seseorang remaja atau dewasa muda yang ingin melakukan diet untuk menurunkan berat badan. Berbagai upaya dilakukannya untuk menurunkan berat badan, salah satunya dengan melakukan usaha ekstrim, dengan membatasi secara ketat makanan yang masuk ke dalam tubuh. Hal ini apabila dilakukan secara terus-menerus, maka akan menimbulkan sebuah gangguan kesehatan mental dalam lingkup gangguan makanan, yaitu anoreksia. Anoreksia sendiri juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya seperti dispepsia, diare, stomatitis, dan enteritis. Hal tersebut juga ditunjang dari kurangnya sanitasi dan kurangnya pengetahuan dari remaja atau dewasa muda tersebut yang sedang melakukan diet ekstrim. Selanjutnya, kurang gizi disebabkan oleh malabsorpsi. Malabsorpsi sendiri itu merupakan sekumpulan gangguan yang menyebabkan usus halus tidak dapat menyerap zat gizi tertentu. Malabsorpsi itu bisa terjadi jika suatu individu mengalami penyakit gastrointestinal tanpa sebab yang jelas, steator, sariawan, penyakit Crohn, dan kolitis uniseratif. Lalu, menurut McLaren, faktor lain penyebab kurang gizi dikarenakan oleh malnutrisi. Hal tersebut bisa terjadi adanya peningkatan kebutuhan gizi, terutama energi dan protein pada setiap individu. Contohnya seperti ketika pada saat pertumbuhan, tubuh akan membutuhkan asupan protein yang tinggi untuk membantu tumbuh kembang anak. Begitu juga pada saat kehamilan, laktasi, cedera, dan sakit juga membutuhkan asupan energi protein dengan porsi yang berbeda-beda. Kemudian ada penyebab masalah gizi. Masalah gizi dipengaruhi oleh banyak faktor, dan faktor tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Menurut UNICEF 1998, penyebab masalah gizi ada dalam bagan berikut ini. Yang mempengaruhi status gizi itu ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsungnya. Untuk penyebab langsung itu ada asupan gizi dan infeksi penyakit. Sedangkan penyebab tidak langsung dari asupan gizi itu ada ketersediaan pangan, tingkat rumah tangga, perilaku atau asuhan ibu dan anak. Perilaku asuhan ibu dan anak juga masuk penyebab tidak langsung dari infeksi penyakit. Dan penyebab tidak langsung yang lainnya yaitu dari pelayanan kesehatan dan lingkungan. Masalah utama dari penyebab masalah gizi yang dapat mempengaruhi status gizi itu ada dari kemiskinan, pendidikan rendah, ketersediaan pangan, dan kesempatan kerja. Sedangkan masalah dasar dari penyebab masalah gizi itu ada krisis politik dan ekonomi. Lalu yang selanjutnya adalah masalah gizi dalam siklus kehidupan. Perjalanan masalah gizi dapat dilihat dari sudut pandang siklus kehidupan manusia, yaitu dimulai dari ibu hamil, bayi yang dilahirkan, anak balita, anak usia sekolah, remaja, orang dewasa, dan lansia. Dari siklus ini bisa kita lihat bahwa ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis atau KEK
yang bisa dilihat dari pertumbuhan berat badan yang tidak sesuai. Rata-rata, kehamilan ibu hamil harus mengalami kenaikan berat badan sebanyak 11,6 hingga 16 kg. Jika lebih rendah dari itu, maka ibu hamil akan berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Pada bayi berat lahir rendah yang tidak cukup mendapatkan asupan nutrisi yang baik dan pola asuh yang tidak baik, seperti ASI eksklusif yang kurang atau bahkan tidak diberikan ASI eksklusif sama sekali, dan MPASI yang tidak benar, maka akan memperlambat proses pertumbuhannya. Dan ketika sudah memasuki usia balita, anak balita tersebut akan mengalami kurang energi protein atau KEP. Kekurangan energi protein ini akan membuat balita tersebut mengalami tumbuh kembang yang terhambat. Kekurangan energi protein ini dibagi menjadi dua, yaitu KEP ringan yang ditandai dengan gejala klinis berupa kenaikan berat badan yang kurang, ukuran lila yang menurun, dan maturasi tulang terhambat. Lalu yang kedua ada KEP berat. Ini terdiri dari kwashiorkor marasmus dan kwashiorkor marasmus. Anak balita yang menderita KEP dalam rentan waktu yang relatif lama serta tidak cukup mendapatkan asupan gizi yang baik akan menjadi anak sekolah dan remaja yang mengalami gangguan pertumbuhan. Apabila remaja dan anak usia sekolah dibiarkan mengalami gangguan pertumbuhan, pada saat menjadi wanita usia subur akan mengalami gangguan energi kronik pada akhirnya saat lansia akan mengalami kekurangan gizi apabila pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan konsumsi asupan zat gizi yang tidak seimbang. Pada lingkaran masalah kurang gizi, masalah gizi muncul akibat adanya interaksi berbagai macam faktor yang mempengaruhinya. Gambaran lingkaran masalah kurang gizi menurut Laura Jane Harper ada pada bagian berikut ini. Kurang gizi disebabkan oleh kemampuan kerja yang menurun, kemudian produksi pangan menjadi rendah, sehingga kondisi kehidupan menjadi miskin yang menyebabkan pendapatan rendah dan juga konsumsi pangan rendah. Apabila lingkaran melebar, maka praktik pertanian tidak baik. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu mengenai model pendekatan untuk mempelajari pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap kebiasaan makan. Hertog dan Van Straggeren memerinci fungsi sosial makanan sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi dalam perut atau fungsi biologis. Yang kedua, mempunyai arti identitas budaya. Yang ketiga, ada mempunyai fungsi religi dan magis. Yang keempat, mempunyai fungsi dalam bidang komunikasi. Yang kelima, sebagai pernyataan status dan kesejahteraan. Dan yang keenam, mempunyai arti dalam hal mempengaruhi dan kekuasaan. Kemudian Djoko Susanto telah mengungkapkan model pendekatan untuk mempelajari pengaruh faktor sosial budaya terhadap kebiasaan makan. Dapat dilihat dalam bagan berikut ini. Dalam bagan, kebiasaan makan dalam masyarakat, keluarga, dan individu akan mempengaruhi pola konsumsi makanan pokok dalam masyarakat, keluarga, dan individu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan itu bisa jadi berasal dari apa yang dipikirkan atau diketahui, dirasakan, menjadi persepsi orang tentang makanan pokok. Kemudian ada apa yang dilakukan atau dipraktikkan, mengapa dilakukan, dan dipraktikkan orang tentang makanan pokok.
Kemudian ada ketersediaan makanan pokok. Ketersediaan makanan pokok ini juga berkaitan dengan lingkungan ekologinya. Kemudian ada lingkungan kependudukan dan lingkungan ekonomi.